Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar? Saya ucapkan selamat datang kembali ke channel YouTube Bank Tusa Update ya. Di channel ini saya akan memberikan informasi dan edukasi seputar investasi, terutama investasi saham ya. Selain itu, saya juga akan memberikan tips-tips lainnya supaya kita bisa cuan bersama di saham. Di sini juga saya akan share rekomendasi saham harian yang berpotensi untuk menghasilkan cuan ya. Dan juga tips memilih saham-saham yang bagus untuk dijadikan media investasi ataupun tabungan. Juga ada pembahasan mengenai saham-saham yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia atau saham IPO. Seperti biasa, disclaimer, video ini saya buat sebagai sarana informasi dan edukasi kepada teman-teman agar lebih luas lagi wawasannya mengenai saham ya. Karena banyak sekali yang belum tahu atau bahkan salah mengartikan investasi atau jual beli saham. Tidak ada paksaan apakah nantinya setelah menonton video ini kalian akan memulai investasi di saham atau tidak. Semuanya kembali lagi ke kalian masing-masing. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di dunia ini itu ada banyak sekali jenis-jenis investasi ya teman-teman. Jadi ada investasi rumah, tanah, kendaraan, emas, reksadana, saham, dan lain-lain. Dan semua jenis investasi itu tentunya bermanfaat bagi si pemilik investasi atau investor. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi kembali kepada teman-teman seputar investasi saham kepada kalian yang ingin memulai berinvestasi di pasar saham. Tentu saja yang perlu kalian tahu pertama kali adalah definisi dari saham itu sendiri ya teman-teman. Jadi secara garis besarnya, saham ini adalah lembaran kertas kepemilikan sebuah perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa. Nah, di Indonesia itu pasarnya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah teman-teman, di dalam Bursa Efek Indonesia ini ada sekitar 800 lebih perusahaan yang sahamnya itu bisa kalian perdagangkan atau bisa kalian jadikan media investasi. Sebut saja ya, kita tahu ada nama-nama seperti Indofood, kemudian ada Astra International, ada Telkom Indonesia, kemudian ada Alfamart, kemudian ada Aneka Tambang, ada Gojek, Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, dan masih banyak lagi saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Nah teman-teman, dengan membeli saham perusahaan berarti kita adalah pemilik dari perusahaan tersebut walaupun kecil ya. Karena biasanya di saham itu ada yang namanya pemegang saham pengendali dengan jumlah besar. Tetapi semakin banyak saham yang kalian miliki, maka semakin besar pula potensi keuntungan atau kepemilikan saham yang kalian dapatkan ya teman-teman. Nah kemudian kita bahas mengenai keuntungan apa yang bisa kita dapatkan di saham. Nah, keuntungan yang bisa kita dapatkan di saham adalah selisih dari kenaikan harga atau capital gain. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dividen atau pembagian laba bersih perusahaan yang dibagikan ke para pemegang sahamnya ya teman-teman. Nah, jadi istilah kerennya kita itu tidak ikut bekerja di perusahaan tersebut, tetapi kita bisa mendapatkan pembagian hasil usaha dari perusahaan tersebut. Keren ya teman-teman ya. Nah, untuk gambaran singkat dari proses jual beli saham ini saya jelaskan dulu ya. Prosesnya itu hampir sama dengan proses jual beli pada umumnya ya. Yaitu syaratnya harus ada tempat berjualan atau pasar, dalam hal ini adalah pasar saham tentunya. Kemudian harus adanya para pelaku atau penjual dan pembeli saham di dalamnya. Kemudian harus dilaksanakan juga proses jual beli atau transaksi, yaitu jual dan beli saham ya. Cuman yang membedakannya sedikit adalah proses jual atau beli saham ini itu dilakukan secara full online teman-teman, dan tidak bertatap muka secara langsung seperti proses jual beli lainnya. Oke, biar gampang dimengerti, saya akan coba ilustrasikan dulu ya teman-teman. Nah, jadi misal di sebuah daerah itu ada yang namanya pasar induk ya teman-teman. Nah, di pasar induk ini kan ada banyak sekali proses-proses transaksi yang terjadi di dalamnya ya.
kalau kita masuk ke dalam pasar itu, kita akan melihat orang yang menjual sayuran, orang yang menjual ikan, orang yang menjual daging, orang yang menjual beras, dan lain-lain. Nah, jika kalian ingin ikut berjualan di pasar induk ini, maka kalian itu harus mendaftar dulu supaya bisa punya lapak dan mulai berdagang di pasar induk ini. Nah, untuk itu kalian harus menghubungi pihak pengelola pasar untuk mendaftar supaya bisa mulai melakukan aktivitas jual beli atau transaksi di pasar induk ini. Nah, kalau di saham itu teman-teman, prosesnya itu hampir mirip seperti itu ya. Untuk memulai aktivitas transaksi jual beli saham, kita itu harus mendaftarkan diri dulu supaya bisa mulai berdagang di pasar saham. Nah, daftarnya kemana Bang Tusa? Nah, daftarnya itu kita daftar ke sekuritas atau broker ya. Nah, broker ini yang nantinya akan menjadi perantara kita dalam jual ataupun membeli saham. Kemudian muncul pertanyaan nih teman-teman, Bang Tusa, kenapa sih kita harus pakai jasa sekuritas atau broker ya? Kenapa kita tidak langsung saja beli perusahaannya langsung di tempat? Nah, untuk tugas dan fungsi broker ini ya, atau sekuritas ini, itu mereka yang akan menjadi perantara dagang untuk kita teman-teman. Jadi kita nggak harus capek-capek datang ke perusahaannya. Simple ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk kasus dalam proses pembelian perusahaan secara langsung, itu biasanya dilakukan dengan jumlah yang besar untuk proses akuisisi. Biasanya sih seperti itu. Nah, dan ujung-ujungnya juga akan melibatkan sekuritas atau broker serta pihak notaris untuk mencatatkan akta jual dan beli saham. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak Bang kita beli perusahaan secara langsung? Jawabannya tidak bisa. Kita tetap harus pakai jasa sekuritas. Oke, selanjutnya kalau di pasar induk itu para calon pedagang itu membayar ke pengelola pasar untuk terdaftar. Nah, di pasar modal kita juga nanti akan membayarkan fee transaksi dari jasa yang diberikan sekuritas ya. Nah, jadi kalau kita itu jual atau beli saham, per transaksinya kita itu akan membayarkan fee kepada sekuritas selaku perantara dagang kita ya. Nah, jadi semakin banyak proses transaksi yang kalian lakukan dalam satu hari itu, maka fee yang kalian bayarkan ke perusahaan sekuritas atau broker itu juga semakin besar. Nah, mudah-mudahan sampai di sini penjelasan saya ini bisa kalian tangkap dan kalian mengerti ya, teman-teman. Oke, kita lanjut belajarnya dan fokus ke bagaimana cara memulai untuk jual beli saham ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengerti, maka langkah selanjutnya adalah silahkan daftar ke sekuritas tadi ya, dan membuat RDI. Apa itu RDI? Rekening Dana Investor atau RDN, Rekening Dana Nasabah. Ini hanya berbeda penyebutan di setiap sekuritas ya teman-teman. Nah, RDN ini yang kita buat di sekuritas yang nantinya akan kita gunakan untuk mulai bertransaksi. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa RDI atau RDN ini berbeda ya dengan rekening bank pada umumnya. Nah, kalian bisa nih mulai memilih kira-kira sekuritas apa ya yang cocok untuk kita. Nah, di sini saya lampirkan ada beberapa sekuritas yang bisa kalian pertimbangkan ya. Nah, kalau kalian yang ingin memulai dengan modal yang kecil sekitar 100.000, itu ada Ajaib Sekuritas, ada Stockbit Sekuritas, dan ada Indo Premier Sekuritas. Nah, tetapi kalau kalian ingin memulai dengan modal yang cukup besar, kalian bisa memakai itu ada Mandiri Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada BNI Sekuritas, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan sekuritas lainnya. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja dengan kemampuan dan kebutuhan kalian ya teman-teman. Nah, dan perlu saya sampaikan juga bahwa fee setiap sekuritas itu berbeda-beda ya. Ada yang murah,
dan ada juga yang mahal teman-teman. Nah, kemudian langkah untuk membuat RDN atau RDI di sekuritas ini gimana Bang? Nah, untuk membuat RDN di sekuritas, kalian cukup siapkan data diri, kemudian rekening bank yang sudah terdaftar, serta NPWP. Nah, biasanya kalau waktu saya bikin dulu itu NPWP itu masih bersifat sebagai opsional teman-teman. Jadi cukup data diri yaitu KTP dan juga rekening bank, kita sudah bisa membuat akun RDN di sekuritas. Untuk daftarnya sendiri itu sudah full online ya teman-teman. Jadi kalian tinggal download aja aplikasi sekuritas yang sudah tersedia di aplikasi Play Store. Nah, jika kalian sudah membuat atau mendaftar sekuritas, kalian tinggal isi data diri, kemudian tunggu sampai akun kalian itu jadi dan terverifikasi. Nah, biasanya ini membutuhkan waktu 1-3 hari. Tetapi ada juga sekuritas yang bisa mencapai 7 hari teman-teman. Nah, kalau sudah terverifikasi, kalian secara otomatis langsung bisa ya memulai jual beli atau transaksi dan juga berinvestasi di saham. Nah, teman-teman, saya ingatkan bahwa semua sekuritas yang ada di Indonesia itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi untuk semua sekuritas itu aman Sulaiman, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan pembelian minimal untuk saham, teman-teman. Untuk minimal pembelian saham itu satuannya adalah lot ya teman-teman. Nah, ini kalian harus tahu dulu istilah-istilah di saham. Satuannya itu adalah lot, dan untuk pembelian minimal itu adalah 1 lot. Nah, 1 lot saham itu isinya adalah 100 lembar saham. Nah, jadi ibaratnya nih teman-teman ya, kalau kita ke pasar terus beli sapu lidi, nah itu kan kita tidak bisa beli sapu lidi yang hanya berisikan 1 batang lidi saja. Nah, jadi kita harus beli sapu lidi itu yang sudah satu kesatuan atau satu ikat ya, satu ikat atau satu kebat. Nah, satu ikat atau satu kebat inilah yang di saham itu disebut sebagai dengan lot.